Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek oriented part 1. Perkenalkan, nama saya Fabianus Imade Jevan, NIM 191211010115. Di sini saya akan menjelaskan tentang object oriented programming. Object oriented programming adalah suatu sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep pada objek. Selanjutnya, di dalam object oriented programming akan menjelaskan tentang main activity.java. Pertama, di dalam main activity.java kita membutuhkan beberapa kelas untuk melengkapi aplikasi ini. Di mana di sana tertera yang pertama adalah import. Import di sini saya menggunakan Android OS Bundle, import Android View, import Android Wignet Text View, import Android X, apps compat apps compat activity. Adapun pengertian dari import merupakan suatu perintah untuk memasukkan sebuah metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan atau berfungsi. Selanjutnya, lalu dalam kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas apps compat activity, terdapat public class main activity extend app compat activity. Adapun pengertian dari public class main activity adalah kita mempunyai subclass yang bernama main activity dengan keyword extend yang digunakan untuk mewariskan sifat-sifat yang ada dalam superclass apps compat activity. Selanjutnya, kemudian diinisialisasikan pada metode onCreate. Metode ini akan dieksekusi setiap activity saat mengoverride suatu metode. Kemudian kita mungkin perlu memanggil superclass. Aturan saat mengimplementasi suatu metode, kita panggil terlebih dahulu superclassnya. Di sini contoh superclassnya. Adapun pengertian dari superclass tersebut, yang pertama adalah protected void, adalah metode yang dapat diakses pada kelas sendiri dan pada subclassnya. Yang kedua, onCreate. OnCreate di sini adalah kondisi awal saat main activity baru diciptakan, di mana kita dapat menjalankan logika startup aplikasi dasar yang hanya boleh terjadi sekali selama siklus aktivitas. Metode ini menerima parameter set instant state yang merupakan objek bundle yang berisi status aktivitas yang sebelumnya disimpan. Selanjutnya, setelah itu kita akan masuk pada tahap perhitungan, di mana pada tahap perhitungan ini saya menggunakan int atau integer, di mana pada tahap perhitungan ini yang dimana nantinya keyword akan menampung bilangan yang akan diinputkan. Di sini saya menggunakan int quantity sama dengan 0, karena pada saat penghitungan dimulai dari angka 0. Berikut adalah contoh perhitungannya. Selanjutnya, di sini terdapat public void decrement dan public void increment, di mana nantinya akan menampilkan tanda 0, tanda minus dan tanda plus di samping kiri dan kanan 0.
di mana pengertian public void adalah sebuah metode dengan nama lain, yang mana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program, sedangkan increment dan decrement adalah keyword yang dipanggil dari activity main.xml yang terdapat pada folder race layout. Selanjutnya masuk dalam tahap perhitungan 2. Berikut adalah keyword yang telah saya buat. Selanjutnya pengertiannya, submit order adalah keyword yang dipanggil dari main activity XML. Selanjutnya ada string. String di sini berfungsi untuk menampung kumpulan karakter atau kata-kata yang diinput dari phrase message. Adapun tampilannya ketika di run adalah seperti ini. Selanjutnya menampilkan display quantity dan display message. Adapun keywordnya seperti ini. Pengertian private void adalah metode yang hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Contohnya seperti pada display quantity dan display message. Ini sama-sama menampilkan layar kuantitas dan layar pesanan yang diinput dari main activity XML. Yang selanjutnya di bawahnya terdapat find views by ID dalam kurung R ID quantity underscore text underscore view, di mana nantinya akan digunakan untuk memanggil magnet pada activity main XML. Berikut adalah contoh tampilan ketika di run dari display quantity, dan berikut adalah contoh dari ketika di run dari display message. Kemudian kita akan kembali kepada Android Studio. Di sini telah saya buat yang dari saya presentasikan tadi. Ini merupakan importnya, kemudian masuk ke public class, kemudian masuk ke bagian protected void. Setelah itu masuk dalam int quantity. Setelah itu masuk dalam public void yang untuk menentukan minus dan plusnya. Setelah itu masuk dalam phrase void untuk perhitungan. Setelah itu masuk dalam menampilkan test message, dan yang terakhir masuk dalam penampilan perhitungannya. Ketika di run, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, setelah itu saya memasukkan angka untuk melakukan proses apakah aplikasi ini berjalan dengan baik. Ternyata di sini setelah saya run akan menampilkan total, kopi, dan harganya, dan ucapan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan masuk dalam Android Studio setelah penjelasan tadi, di mana pada Android Studio di sini masuk dalam main activity.java. Dalam main activity.java yang pertama yang dimasukkan diimport seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang kedua masuk ke public class main activity, yang ketiga masuk dalam override protected void, dan yang keempat masuk dalam proses tahap perhitungan 1, di mana untuk menentukan angka 0 dalam menginputkan, dan di bawahnya menentukan tanda plus dan tanda minus dalam order. Setelah itu masuk dalam perhitungan tahap 2, di mana nantinya akan melakukan perhitungan pada pesanan kopi. Selanjutnya masuk dalam display quantity atau tampilan layar sebelum di order, dan yang terakhir masuk dalam display message ketika sesudah di run atau di order. Berikut tampilannya. Saya akan run kembali. Berikut tampilan ketika pertama sebelum di order. Ini termasuk dalam bagian
preferred point display quantity, dan ketika dimasukkan pada order ia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini termasuk dalam tampilan display message ketika sudah di order. Adapun di dalamnya terdapat total kopi yang diorder, setelah itu kopinya dan harganya, dan ucapan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.